Kita berlanjut kembali, dear listener, dan kita juga bersama seorang pengusaha di sini ya, pengusaha di bidang kaos sini ya. Namanya Pak Doni. Pak Doli. Iya. Oke. Nah, Mbak Eti mungkin bisa bercerita sedikit tentang Pak Doli ini ya. Doni. Pak Doni. Kok Doli? Ya, selamat datang Pak Doni. Pak Doni ini produknya kaos, Mbak. Jadi produknya sebetulnya Ya. customize ya, gitu. Customize. Jadi bikinnya nggak bisa banyak-banyak. Bikinnya nggak bisa banyak-banyak. made by order. Iya, kadang-kadang begitu. Tapi banyak juga ide-idenya sendiri dari Pak Doni. Misalnya ada apa ya? Misalnya mau bikin apa Pak yang banyak, yang sekarang lagi banyak di galeria, apa ininya? Sekarang, Ceritanya tentang kaos-kaos Bapak apa Pak? Ini kita lagi komitmen ke produk-produk yang khas Indonesia seperti wayang, tokoh-tokoh yang punya andil dalam pembangunan Indonesia dan lain sebagainya, seperti itu kira-kira. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi ada cerita di balik kaosnya gitu Iya, ya. kita kaos-kaus dari kita bisa dibilang tematik gitu. Oh, tematik. Jadi Ada ini tema. untuk siapa itu sebetulnya kaos-kaos tersebut? Sebetulnya untuk kalangan kaum muda, biar mereka tahu akar budaya dia. Oh, kan kita banyak juga ya tahu di Jogja ada, di Bali ada yang khusus ya. Tapi kalau mau dibilang memperkenalkan budaya, banyak kalimat-kalimatnya yang justru cuma bercandaan aja gitu loh, unsurnya fun-fun aja. Nah, kalau Pak Doni ini gimana? Cuman kalau saya bicara masalah budaya, saya lebih banyak ke kaos biar mereka bisa tahu. Soalnya pengalaman selama ini banyak kaum muda yang nggak tahu tokoh wayang, katakanlah Semar itu seperti gimana? apa, Arjuna itu seperti apa. Terus tapi dari namanya aja udah ganteng itu kalau Arjuna itu. Iya, betul. Arjuna kan, ya? ganteng. Tapi istrinya banyak. Oh gitu ya. Jadi pilih yang mana? Ya, jadi Pak Doni ini mencoba menceritakan gitu loh, kisah-kisah yang mungkin anak-anak muda udah nggak peduli lagi. Betul. Tapi dikemas dalam bentuk t-shirt ya. Dengan demikian kalau mereka pakai, mereka kan bertanya, ini sebetulnya tokoh ini ceritanya apa sih? Atau ini siapa sih gitu kan, bisa Betul, aja ya. betul. Tokoh-tokoh perwayangan itu sudah tidak populer lagi karena banyak sekali tokoh-tokoh hero gitu, mancanegara. Superhero ya. Sebetulnya kita juga bisa berkaca dari tokoh-tokoh wayang tersebut. Soalnya semua yang ada di wayang itu merupakan gambaran watak semua manusia ada. Ada di situ ya. Oke, mau seperti apa. Ada plus minusnya dari masing-masing tokoh tersebut juga. Diceritakan nggak di kaosnya itu? Oh, enggak ya? Enggak, tapi biasanya kalau ada yang tanya kita jawab. Atau kalau ada tokoh yang kurang populer kita kasih kayak brosur gitu. Ini seperti ini. Iya. Bahkan mungkin Pak Doni bisa mempopulerkan tokoh-tokoh tersebut gitu ya. Maunya saya wayang masuk UNESCO kayak batik. Ini hanya tokoh-tokoh yang baik atau ada tokoh-tokoh yang ya kan ada kontroversi juga ya, betul. Kalau dalam ini ya. Yang antagonis pun ada Rahwana gitu ya. Rahwana itu kan terkenal dia karena apa ya, menculik Sinta segala macam gitu. Itu ada juga kaosnya. Ada juga yang mau pakai itu si Rahwana itu ya. Oke. Ada juga ternyata fansnya Mbak. Banyak. Tokoh-tokoh. Soalnya di samping sisi negatif si Rahwana pun punya sisi positifnya. Biasanya kalau cerita dari pewayangan, walaupun dia jahat pasti ada sisi dari. Contohnya apa? Ya misalkan meskipun dia udah menculik Sinta, tapi dia tidak mau menyentuh sedikit pun sebelum Sinta dengan ikhlas mau merelakan. Oh gitu. Ya jadi ada sisipan dari nilai-nilai moral yang dimasukkan ke situ gitu loh. Ya itulah ya yang dimaksud dengan ingin mengembangkan akar budaya bangsa. Oke, gimana Pak Christian? Tertarik nggak nih dengan usaha yang dijalankan Pak Doni ini? Ya, ternyata kalau kita tadi mulai dengan pendidikan, sebenarnya kan pendidikan bisa kita khususnya Indonesia sebenarnya kan kita kaya sekali dengan sumber-sumber budaya yang bisa diteruskan kepada apakah itu kepada
anak kita atau kepada karyawan kita, sebenarnya kan sumbernya banyak, tidak kekurangan bahan sebenarnya untuk membangun karakter orang-orang kita. Kan bisa dipakai juga sebenarnya. Nah itu buktinya, bahkan karakter-karakter tadi bisa dijadikan sumber ide untuk dijadikan image di dalam kaos yang diproduksi oleh Pak Doni ini. Oke. Dan tantangannya lagi, kalau cerita wayang ini kan sudah sejak dulu turun temurun. Sementara yang dibidik katanya anak muda nih gitu. Mungkin kalau orang tua lebih familiar ya Pak ya dengan tokoh-tokoh tersebut. Betul. Tapi ini berani menentang arus juga anak muda gitu loh ya. Kenapa Pak anak muda yang dijadikan inspirasi untuk ininya? Soalnya orang tua kan tinggal nunggu hari hanya ya. Waduh. Maaf ini, cuman untuk generasi mudanya kan dia yang seneng gonta-ganti kali gitu ya, seneng belanjaan anak enggak muda. Juga yang seneng belanja, bahkan kurang-kurang ini ya dengan tokoh-tokoh ini. Biasanya mereka yang benar-benar ingin tahu gitu, ingin tahu. Dan sekarang batik lagi booming, dan mereka cari alternatif lain kali gitu. Iya. Jadi ini kaos ya, bahannya katun combat. Katun combat, betul. Ibu lebih paham nih kayaknya. Ini dibisikin Ceng Eti. Baik, dear listener, nanti kita berlanjut setelah ini.